Tadi pagi gua nganter anak gua ke sekolah. Gua ketemu salah satu orang tua murid yang mana itu temen gua juga namanya Raihan. Bentar ya, ini belum teknologi dulu. Ntar gua sambungin. Tunggu aja guys ya. Gua ngobrol sama dia seputar kesehatan karena dia bisa fleksibel banget badannya, bisa tiba-tiba gede, bisa kecil, dan dia pola makannya, pola hidupnya semua teratur. Sampai akhirnya gua tanya aplikasi apa yang lu pakai untuk ngitung kalori, tahu makan apa dan segala macem, workout yang kayak gimana untuk kebutuhan lu. Dia ngasih satu aplikasi, adalah kurang lebih kayak, gua lupa namanya sih, tapi ada aplikasinya, bisa nge-track setiap hari kalori kita masuk, kalori kita keluar, dan seterusnya. Tapi inti dari video ini bukan cerita seputar kesehatannya banget, tapi lebih gimana caranya gue juga bisa ngikutin kayak si Raihan, bisa konsisten dan juga tracking semuanya. Dan solusinya adalah gimana kalau kita bikin AI agent dengan VPS supaya bisa 24 jam nonstop, dan kita bisa handle AI ini di luar komputer dimanapun kita berada lewat HP saja guys, yang terkoneksi nanti dengan model ataupun provider AI gratisan yang ada saat ini. Jadi kita bakal buat sistem AI yang membantu tracking gua untuk mengikuti standar ideal BMI gua. Jadi kita bakal coba setup AI-nya pakai Hermes Agent. Mungkin kalian semua sudah sangat familiar dengan Hermes Agent, tapi belum pernah gua bahas. Jadi sekaligus aja kita ambil use case yang sangat menarik. Kita bakal bikin si Hermes Agent-nya sebagai AI assistant untuk kebutuhan tracking pola hidup kita, gimana caranya bisa kejar target BMI ideal di badan gua. Konsepnya sebenarnya sederhana banget. Yang pertama, gua butuh AI agent ini running 24 jam nonstop. Yang udah pasti kita bakal butuh yang namanya VPS, karena nggak mungkin kita running di PC lokal kita 24 jam nonstop, kayaknya habis listrik, terus juga panas PC-nya, dan nggak akan optimal. Kita bakal pakai platformnya Hostinger, terus kita bakal pakai Hermes Agent sebagai alat untuk kita bisa buat aplikasi ini menjadi dinamis dan ada AI-nya, bekerja sendiri otomatis, ngasih rekomendasi workout, ngasih rekomendasi makanan, ngitung kalori kebutuhan gua nggak tahu nih nasi itu berapa kalori sebenarnya kalau nasinya sekian gram, dan seterusnya. Jadi kombonya untuk kali ini adalah VPS Hostinger, karena kebetulan di Hostinger ini sudah ada paket khusus VPS yang include AI agent. Lu bisa pilih OpenCloud ataupun lu bisa pilih Hermes Agent. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke layar, kita coba praktekin Hermes Agent ya guys. Nah, buat yang belum tahu Hermes Agent itu seperti apa, jadi kurang lebih mirip seperti OpenCloud. Tapi kalau OpenCloud terkadang banyak crash-nya, seperti yang bisa kalian tonton video gua beberapa bulan lalu, dan juga tidak terlalu user friendly dalam proses setup-nya. Hermes Agent bisa memangkas itu, jadi setupnya lebih mudah lagi, dan dia punya sistem memori yang lebih baik dari OpenCloud, plus dia self-learning. Dia bisa belajar sendiri dari prompting yang sudah kita berikan sebelum-sebelumnya. So, setiap masalah yang kita berikan, dia bisa pelajarin itu semua, sehingga nanti kalau misalkan ada masalah yang sama, dia nggak terlalu ngabisin banyak token, kurang lebih seperti itu. Gue bakal coba langsung aja untuk setup Hermes Agent-nya di VPS Hostinger. Kalau kalian pengen punya VPS yang sama yang sudah termasuk dengan Hermes Agent-nya di VPS-nya tanpa perlu kita setup apa-apa, udah langsung bisa dipakai gitu ya. Lu bisa pilih langsung Hostinger yang sudah termasuk dengan Hermes Agent. Linknya ada di deskripsi. Setelah kalian klik bakal muncul seperti ini. Lu bisa pilih paket aja. Ada yang KVM 2, KVM 1, atau yang premium juga ada di 400.000 per bulan. Tapi untuk kasus gue ini, gue pilih yang KVM 2, 150.000 per bulan plus diskon. Nanti kalian bisa dapetin harga yang murah tentunya. Dan yang paling penting, provider yang didukung itu banyak juga. Kita bisa pakai yang gratisan kayak Open Router, ataupun bahkan pakai yang udah kita punya kayak Gemini CLI, Cloud, dan seterusnya. Bisa pakai API key-nya. So, kita bakal coba langsung aja. Lu kalau mau beli ini tinggal pilih paket misalnya KVM 2. Kalau udah muncul tampilan seperti ini, pilih durasinya guys, mau 1 tahun atau 2 tahun. Tapi ya lu bisa coba 1 tahun dulu aja untuk bisa pakai kode kupon gua ya. Jadi nggak bisa yang sebulan kayak gini, nggak bisa, minimal 1 tahun. Masukin kodenya Dea Hermes untuk dapetin diskon tambahan tentunya. Udah ke-apply diskonnya kayak gini. Ini kan ada tambahan biaya 100.000 nih guys. Ini diawasin aja, nggak perlu, biar lebih murah lagi. Terus di sini udah gratis web scraping instan, lu bisa centang tentunya karena RP0. Lokasi server lu bisa pilih yang paling dekat, tentunya bisa di Malaysia atau Indonesia, tapi lu lihat aja di latensi yang terbaik. Latensi yang paling bagus itu yang milisecondnya kecil. Nah, di sini Malaysia lebih kecil, jadi ya udah gua set di Malaysia aja. Dan untuk pilihan OS-nya default aja di Hermes Agent ya guys, kayak gini. Terus kalau udah tinggal diklik lanjutkan. Kalian tinggal masukin aja email dan passwordnya ataupun nomor telepon ke sini, dan tinggal centang saya setuju lalu daftar. Isi data pribadi kalian di halaman ini sebelum pembayaran ya guys, tinggal diklik lanjutkan aja. Untuk metode pembayarannya kalian bisa pakai PayPal ataupun pakai QRIS. Nah, bebas ya, mau BCA mau apa juga bisa, tapi di sini gue coba praktekin pakai QRIS aja.
buat tagihan pembayaran. Nanti bakal muncul halaman untuk kalian lakukan pembayaran, tinggal di scan aja, ntar langsung punya dashboard yang kayak gua gini. Sekarang saatnya kita coba setup langsung di dashboard hPanelnya Hostinger untuk Hermes Agent ya. Jadi ini adalah tampilan pertama kali ketika kalian masuk ke Hostinger, login, ini dashboardnya. Dan di sini ada menu AI tentunya yang bisa kalian gunakan juga untuk tanya-tanya apapun. Tapi kita mau setting Hermes Agent-nya. Lu masuk ke sidebar, di sini ada AI Agent menu ya. Klik aja Hermes Agent-nya. Setup masih kosong, kita bisa klik aja tombol setup-nya langsung. Muncul dua tampilan kayak gini, yang satu Open Cloud, yang satu Hermes. Gue bakal klik yang Hermes Agent dulu. Untuk providernya yang tersedia di menu onboarding-nya ada OpenAI, NextOS, ada Anthropic dari Cloud dan juga Gemini. Tapi gue bakal coba pakai Gemini dulu ya guys ya, karena gue punya API key-nya, so gue bakal langsung masukin aja ke sini. Kalau kalian udah copy paste ke sini, tinggal klik selanjutnya. Dan otomatis Hostinger udah nyiapin semuanya buat lu, settingan Hermes Agent. Itu nanti kita tinggal ya konfigurasi ala user aja dikit. Mungkin ya, gue juga belum tahu, kita bakal coba lihat aja kurang lebih nanti tampilannya bakal seperti apa. Apakah udah ada web dashboardnya, atau masuk ke terminal VPS-nya dulu atau tidak, apakah ada dashboard UI-nya atau enggak, gue juga nggak tahu lah. Kita coba aja ya. Untuk sampel gue bakal coba Gemini 3.5 Flash dulu. Menu berikutnya kita bisa langsung konekin Hermes Agent ke Telegram kita. Nah ini ada token bot yang harus kalian masukin. Kalau misalkan belum punya Telegramnya, langsung aja ikutin gua, kita buka Telegram. Lalu search di menu pencarian namanya bot father, dan harus muncul si bapak-bapak yang centang ungu ini guys ya, jangan yang lain karena bisa spam atau bot berbahaya. Jadi pastiin yang sama persis kayak gua gini. Lu klik dan nanti bakal muncul di sini tombol start. Lu klik startnya. Di sini lu bikin aja bot baru. Scroll sedikit ke atas ada new bot. Klik new botnya, langsung kalian masukin nama bot Telegramnya mau apa. Dea Hermes contohnya ya, lo enter. Sekarang baru username-nya untuk si bot harus pakai underscore bot. Nah kayak gini ya, jadi samain aja namanya kayak yang sebelumnya, tapi untuk username tambahin underscore bot, dan make sure namanya belum pernah ada nama botnya. Jadi kalau udah pernah ada ya lu ganti nama lain dah. Oke, kita enter, nanti bakal otomatis generate token seperti ini. Nah token ini kita klik aja, otomatis langsung ke copy kodenya, dan kita bisa masukin langsung ke Hostinger. Di sini ditempel, lalu kita klik lanjutkan. Sekarang kita disuruh masukin ID kita di Telegram dengan cara lu cari user info bot di Telegram, search lagi sini, back dulu user info bot, dan muncul yang kayak gini nih, yang warna hijau, centang biru atau ada logo-logo premiumnya kayak begini. Lu klik aja add user info bot ini akunnya ya. Lu klik aja start, nanti bakal muncul ID-nya kayak gini. Lu copy aja, langsung tempel ke sini. Klik lanjutkan. Kalau udah, kita bisa buka Telegram bot kita punya di bot father. Ini kan tadi token ya. Untuk link bot Telegramnya, lu bisa klik yang t.me/deahermes_hostinger_bot. Lu bisa langsung klik aja, nanti kita masuk ke dalam botnya langsung dan klik start. Kita tungguin sampai Hostinger melakukan setup sehingga kita bisa chattingan langsung di Telegram sama Hermes Agent yang ada di VPS kita. Oke, langsung selesaikan setup aja di sini. Setupnya udah kelar, jadi cuma kayak gitu doang, sederhana banget, sudah terintegrasi langsung di Hostinger. Dan kalau kalian klik buka aplikasi, ini akan otomatis buka web UI-nya Hermes Agent di Hostinger dengan URL-nya sendiri ya guys. Jadi ada subdomain dari Hostinger yang tercipta untuk kita bisa komunikasi dengan Hermes Agent-nya di Hostinger. Kita coba sapa dulu, halo. Dipastiin dulu si AI-nya ngebales. Jadi gua mau bikin si Hermes Agent yang ada di Hostinger itu bisa bantu gua, ngasih notif ke gua, ngingetin gua untuk bisa hidup lebih sehat dan mengejar goals gua. Kita lihat dulu di Telegram apakah sudah bisa digunakan atau belum. Ini kan udah kelar. Terus web UI-nya juga ada, udah ngebales halo. Terus kita coba cek Telegram, dan ciri-ciri dia sudah terkoneksi dengan Telegram atau belum. Lu bisa ke tombol message-nya di sini untuk ngetikin sesuatu, tapi diawali dengan slash. Kalau ketika lu klik slash atau ketik slash muncul banyak kayak begini, salah satunya ada UMI, ini artinya sistem Linux. Kita coba cek Telegramnya dan segala macamnya, no admin list bla bla bla, karena slash UMI ini mungkin harus di terminal Linuxnya. Ada juga slash status, lu bisa cek. Untuk pilih model juga di sini ada slash model. Nanti bakal muncul banyak model tentunya, ada Google dan juga ada provider lain yang udah kalian konfigurasi bakal muncul semua di sini.
Contoh misalkan di sini open router gua ya udah di setup, ada banyak, lu bisa milih next page, ada GPT, ada Kimi, Qwen, DeepSeek, dan seterusnya. Statusnya saat ini berarti Hermes Agent sudah tersetup dengan oke. Di Hostinger kita bisa buka langsung web UI Hermes Agent-nya, bahkan di Telegram kita udah bisa tanya jawab kayak halo gini, bisa. Kamu siapa? Terserah kalian bisa gunakan seperti ChatGPT, tapi yang berbeda adalah Telegramnya sudah terkoneksi ke VPS. Artinya VPS kita kan diem tuh di cloud sana, di server sana. Kita dimanapun kita berada, kita bisa akses Hermes Agent-nya lewat Telegram aja, dan kita bisa nyuruh Hermes Agent-nya untuk melakukan sesuatu di PC atau di VPS yang kita punya, yaitu sistem Linux. So, lu mau bikin VPN lu sendiri lewat Telegram doang juga bisa. Lu suruh aja Hermes Agent-nya untuk siapin VPN di VPS kita. Nanti kita di HP tinggal connect ke VPN tersebut, dan itu semua bisa kalian lakukan hanya via Telegram ataupun sosial channel lainnya kayak WhatsApp, Discord, dan seterusnya. Tapi kita kembali lagi ke use case di mana gue pengen bikin Hermes Agent-nya sebagai AI Health Assistant. So, kita bakal setup dulu supaya si Hermes-nya ini bisa capable untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan bisa membantu goals gue untuk mencapai berat badan yang ideal. Oke, kita mulai aja. Minta Hermes Agent-nya untuk di-setupin dulu supaya lebih best practice. Jadi kita minta si Hermes supaya setupan Hermes-nya lebih best practice lagi. Dengan cara yang sangat mudah, kita tinggal minta mereka untuk interview aja kebutuhan kita seperti apa. Nanti dia bakal tanya jawab sama kita kasih jawaban sampai dia mengerti apa mau kita, dan dia bakal nge-save sendiri ke memorinya. Kalian bebas mau lewat Telegram ataupun lewat web UI untuk interviewnya. Kita mulai aja interview saya satu persatu pertanyaan supaya Hermes Agent ini bisa optimal dan best practice sesuai yang saya mau. Enter. Nanti dia bakal kirim pertanyaan satu, kita jawab terus sampai bergulir, terus dia bakal save ke memorinya dia sendiri untuk dipelajari, dan nanti terus kesananya dia bakal tahu polanya kita tuh butuh apa sebenarnya gitu. Pertanyaan satu, apa peran utama Anda bla 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 bla. Di sini kita fokus health monitoring atau health care. Hermes Agent harus bisa memberikan rekomendasi makanan, pola hidup yang sehat, jadwal rutin untuk fase latihan workout di rumah, dan hal yang berkaitan dengan kesehatan hidup saya. Enter. Kita tunggu pertanyaan kedua, dan ini responnya juga cepat. Dia langsung ambil memori atau nyimpen memori dulu. Semua percakapan ini dia akan pelajari nanti dengan sendirinya. Dia bilang di sini health monitoring dan health care telah saya simpan dengan aman ke memori saya, katanya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki tujuan kesehatan tertentu yang ingin dicapai saat ini? Yes, goal saya adalah mencapai BMI ideal untuk tubuh saya sendiri. Kemungkinannya dia bakal bertanya spesifikasi tubuh gua saat ini. Mungkin tinggi badan, berat badan sekarang, dan seterusnya. Mungkin ya, harusnya sih kayak gitu. Nah, kan bener. Jadi itu probability yang paling tinggi yang harus memang ditanyakan sama AI kalau modelnya akurat. Kita bakal masukin data info gua dulu ya. Kayak gini dulu, kita enter. Oke, dia lanjut lagi di sini untuk pertanyaan keempat dari 5 pertanyaan. Pokoknya kalau sama AI lu nggak tahu ya udah nggak usah dijawab. Suruh dia yang rekomendasiin aja gitu loh. Kita tunggu pertanyaan terakhir. Apakah Anda menginginkan rekomendasi menu makanan lokal sehari-hari yang mudah dapat didapatkan di mana-mana dan segala macam? Yes, nomor 1 ya. Oke, kesimpulannya dia akan ngerangkum semua ini seharusnya. Untuk di tahapan kelima biasanya sih kemungkinannya ke arah situ rangkumannya, dan dia bakal bertanya tugas apa untuk saya mungkin. Kredit Gemininya habis ternyata guys, so gua harus ganti model dulu. Gua udah buka provider baru dari Open Router, ini pakai yang versi gratis. Kita continue dulu ya guys, mohon maaf ya tadi udah kena token limit dari Gemini. Nah ini langsung pindah pakai yang Open Router. Kalau tadi masih yang Gemini ya guys ya. Thinking nih, kalian bisa lihat dia langsung hitung ya berat badan gua, terus umur gua sekian, BMI-nya kurang berapa kilo, segala macem. Dan nanti kita bakal coba cron job atau scheduler untuk ke Telegram notify gua kalau dibutuhkan gitu ya. Ini langsung aja allow always. Kalau ada prom-prom yang memunculkan konfirmasi. Karena kita pakai VPS jadi secure, PC kita nggak akan kenapa-napa. Lu kasih buka akses aja buat si Hermes Agent-nya melakukan sesuatu untuk read access dan juga write access ya. Jadi bisa baca, bisa tulis di sistem Linux kita. Sekarang saya buatkan rencana lengkap sebagai file di workspace Anda dan menyimpannya sebagai skill agar bisa dipakai otomatis di sesi berikutnya. Gokil sekali.
Itu bedanya sama OpenClaw, jadi dia lebih, gua rasa sih lebih kayak fleksibel untuk berbagai macam hal. File-file yang dibutuhkan tidak serumit OpenClaw, karena gue juga udah coba OpenClaw itu terlalu banyak konfigurasi dan terlalu banyak makan token gua rasa. Dengan markdown file yang lengkap banget di settingan balik layarnya, itu bikin pemborosan dan juga kalau nyetingnya nggak bener lebih PR. Tapi kalau udah dapet settingannya sih enak. Dan di sini pun di Hostinger pun lu bisa pilih juga yang OpenClaw tentunya, dibantu setupnya secara otomatis oleh Hostinger, langsung deploy OpenClaw-nya udah versi yang tinggal lu pakai aja. Nah sekarang udah selesai nih konfigurasi di Hermes agentnya sebagai healthcare assistant gua. BMI saat ini 18,9, batas bawah normal. Oke, jadi nggak normal. Kebutuhan kalori 2.200 per hari. Target asupan 2.500 untuk surplus 350 supaya gue bisa dapat lebih tentunya. Berat target di 64 sampai 67 kilo, harus naik 6 kg kurang lebih ya. Estimasi 16 minggu tuh guys, gokil sekali. Peruntingannya udah gue siapin di sini. Intinya ini supaya si Hermes Agent bisa track kegiatan gua, workout gua ataupun menu makanan gua, dan dia bakal ngitungin semuanya, bahkan dia bakal ngingetin gua di saat gua nggak ngirim data. Jadi ada dua mode ya, mode ketika gua kirim data dan mode di mana gua nggak kirim data, dia bakal otomatis notify ke gua di Telegram gitu ya. Kita bakal coba enter dulu. Nanti kita bakal coba di Telegram untuk masukin menu makan yang tadi udah gua makan di 1 jam lalu. Terus apakah dia bakal mengupdate memorinya atau tidak? Ya kita lihat aja hasilnya guys. Oke, gue udah coba setting si Hermes agentnya lewat prom aja. Jadi konfigurasinya lu bisa mulai via prom. Contohnya kayak gini. Rekomendasi waktu berdasarkan goals yang saya sedang tuju. Jadi di sini gua minta si AI agentnya untuk kirim notifikasi ke Telegram lewat sebuah schedule. Ini biasa kita sebut cron job dan sudah dieksekusi dengan baik di sini. Waktunya jam berapa? Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Hari latihan saja dan seterusnya detailnya kalian bisa baca sendiri. Telegram udah di setup dan cron job di Hermes agent pun sudah running. Kalian bisa lihat di sini untuk pagi jam 7 nanti bakal ke trigger. Terus jam 12 siang juga dan sekarang jam malam kita bisa input langsung secara manual karena cron job ini akan jalan mulai dari besok ya guys. Besok jalan, besok jalan, besok jalan. So tracking mulai dari tanggal 18. Nah tanggal 17 gue belum input apa-apa, tapi dia udah minta nih guys untuk hari ini udah makan apa aja, masukin detailnya kayak makan apa, porsi berapa, jam berapa, dia bakal langsung hitung kalori dan seterusnya. Dah kita coba enter, dia bakal ngerekap apa yang gua tulis di sini untuk dimasukin ke tanggal 17. Dan dia langsung mengetik seperti ini, mantap bro, katanya ya, keren bla 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 bla. Tapi dia ada kasih notif kayak begini, gua bakal always aja ini untuk running script ya, biar di approve dulu sama kita bahwa script itu boleh dieksekusi. Script buat apaan tuh bang? Yaitu otomatis dari sana karena gua kan minta dia untuk bikin schedule dengan Python lah atau apalah kayak begitu. Jadi ada kalanya dia minta permission untuk bisa ngakses sistem gitu guys. Jadi always aja sih nggak apa-apa. Soalnya ini kan di dalam VPS juga bukan di PC lu, jadi aman-aman aja. Ini kayak begini nih. Dia minta approval lagi untuk nyimpan ke database sepertinya. Kalian bisa lihat di sini ada DB, SQLite dan seterusnya. Jadi kita always. Kalau udah diklik always sih seharusnya nanti nggak akan minta kayak begituan lagi. Data lengkap tercatat. Berikut ringkasan hari ini bro. 17 Juli 2026. Makanan. Jam 7 bubur ayam ya 350 kalori, proteinnya 12 gram. Terus jam 11 750 kalori. Sore bakso tahu 1 porsi 350 kalori. Exercise regular push up bla 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 yang tadi gue jelasin. Status real time kalorinya terisi 1450 kalori. Targetnya 2500, masih kurang sisa 1100 kalori guys. Ini sekarang udah jam 10, udah mau jam 10, buset harus ngisi 1000 kalori gimana caranya? Dari pagi sampai sore aja gue cuma dapat 1400, buset ya, skip ini mah. Saran malam, lo masih punya 1100 kalori dan 51 gram protein buat dikejar. Malam ini gue saranin nasi goreng telur plus 2 telur ceplok plus 1 gelas susu UHT full cream, estimasi 900 sampai 1000 kalori. Atau yang lebih simpel, nasi 1 porsi, telur dadar, tempe goreng, susu 1 gelas, estimasi 950. Malam masih bisa makan enak kok, tinggal nutup proteinnya biar otot lu pulih maksimal abis workout tadi. Lo mau makan apa nanti malam atau udah ada rencana? Yes, saya mau makan nasi dan juga ayam mungkin, ayam lagi mungkin, atau mie goreng dan 2 telur rebus, dan saya akan minum susu Hygain. Coba enter, nanti dia bakal kasih estimasi, seharusnya kita akan achieve
goals untuk satu hari atau enggak gitu loh. Karena satu hari itu goalsnya berarti harus di 2.500 kalori, itu versi surplusnya guys. Tapi normalnya 2.000 kalorian untuk spek gua. Mantap bro, dua-duanya oke buat nutup sisa target. Gua breakdown dulu ya. Nih, dia kasih saran juga enakeun. Dia kasih beberapa opsi untuk malam ini. Opsi A, nasi ayam susu Hygen. Opsi B, mie goreng 2 telur rebus susu Hygen. Kayaknya gua ambil yang B deh. Opsi B misalnya. Ntar dia bakal rangkum kembali. Kurang lebih kayak gini, dia langsung catat ke DB-nya. Semua udah kecatat, ini hasil akhir hari ini bro. Oke, detailnya semua udah muncul. Plus di sini ada grade juga nih, peringatan plus 160 surplus. Jadi gua dapet kelebihan 160 kalori dari target, tapi tenang aja katanya ini mode surplus. Jadi plus 160 artinya masih dalam zona aman buat badan gua. Nah, besok pagi dia bakal langsung ngirim notif ke Telegram ini untuk ngasih tahu gua exercise list yang baru ataupun menu makanan yang baru nanti ke depannya. Jadi dia nyatakan selamat istirahat, udah sukses hari ini. Hehe. Kalau kalian penasaran triggernya kurang lebih seperti apa, nanti munculnya ya notifikasinya, kita minta dia aja kayak gimana notifikasinya. Gitu. Ini dia bakal coba ngambil atau mapping format yang bakal terkirim yang sudah ada di dalam sistem agent kita, yang bakal besok dikirim ke kita itu kurang lebih seperti apa formatnya. Nah ini nih, kurang lebih besok triggernya seperti ini. Preview morning dispatch jam 7. Selamat pagi props katanya. Detail fisik gua muncul, skor kemarin, terus ada rekomendasi sarapan. Target sarapan itu harus di sekitar 700 kalori dengan 30 gram protein kurang lebih. Ada exercise list hari ini juga nih. Kayak gini, gokil sekali. Sip, kurang lebih ini yang bakal dikirim notifnya ke Telegram gua. Dia udah pastiin bahwa morning dispatch bakal otomatis terkirim. Terus siangnya nanti bakal juga dikirim dan sorenya udah pasti akan dikirim juga. Kurang lebih kayak gitu bro formatnya katanya. Besok pagi jam 7 udah jalan otomatis langsung ke chat ini tanpa gua minta.